Selamat malam, shalom semuanya. Dari kota Purwokerto, kami menjumpai Anda sekalian pada malam hari ini dalam program Doa Sehati meluncur dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto dan akan menemani Anda sekalian selama 1 jam ke depan, di mana nanti kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. 1 minggu sudah berlalu. Bagaimana dengan keadaanmu? Apakah saudara mengalami yang namanya lawatan Tuhan? Apakah saudara mengalami yang namanya pertolongan Tuhan? Baik susah ataupun senang, suka dan duka, saya percaya kita telah menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Dia, dan kita boleh merasakan bersama tuntunan Tuhan hari ke hari. Tuhan tolong kita, Tuhan menuntun kita. Dan walaupun kadang sampai hari ini kita tidak mengerti jalan yang Tuhan mau bawa kita kemana, tetapi yang jelas Tuhan membawa kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa, masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat malam buat Mas Yosua Aji, apa kabar? Lama tidak ketemu. Kiranya sehat selalu, senantiasa sukses, senantiasa berkelimpahan di dalam Kristus Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan membawa hati ini kepada Tuhan. Kita perlu kesatuan hati supaya kita boleh bersama-sama kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, menyembah Tuhan dengan segenap jiwa, sebab itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam buat Ibu Yuli Nur di kota Purwokerto. Selamat bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Sekali lagi, shalom, shalom, shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya terus berdoa buat saudaraku dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik dari kota Purwokerto maupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia yang mengikuti live streaming ataupun melalui channel YouTube kami GPS Purwokerto. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kebaikannya dalam hidup saudara, biar hari-hari ini kita akan mengalami yang namanya lawatan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Mungkin anak kita saat ini sedang sakit, ataupun kondisi tubuh kita sedang tidak baik, ataupun kita di tempat pekerjaan kita mengalami tantangan yang hebat, baik dari atasan kita ataupun dari teman kantor kita. Saya berdoa apapun yang saudaraku sedang alami, kiranya Yesus Kristus Sang Penebus akan menolong hari-harimu dan menjadi penghibur yang luar biasa bagi engkau, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya sehingga Tuhan akan memperlihatkan mujizatnya dalam kehidupanmu. Saya percaya sebesar apapun masalah yang engkau hadapi hari ini, saya percaya Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Kalau hari ini kita Tuhan izinkan mengalami masalah, mengalami tantangan di dalam hidup, saya percaya kita sebentar akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena setiap masalah adalah cara yang terbaik dari Tuhan untuk kita diproses seturut dengan kehendaknya, seturut dengan kemauannya. Karena kita bukan lagi milik kita, tetapi sekarang ini kita adalah milik Yesus Kristus Tuhan yang telah membeli kita dengan harga yang lunas terbayar, yaitu dengan kematiannya, kebangkitannya di kayu salib. Tuhan Yesus sungguh luar biasa atas kehidupanmu dan kehidupanku. Saya percaya
kita akan terus mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati, jangan lupa juga siapkan Alkitabmu, siapkan juga HP sucimu. Kita akan membuka firman-Nya, kita akan membuka sebentar juga, kita akan belajar firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang nanti akan kita pelajari bersama-sama dapat mencerahkan pikiran kita dan membukakan segenap pikiran, hati, jiwa kita, dan kita boleh diolah kembali sehingga hati kita menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang siap untuk dibajak oleh Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang siap untuk dipakai oleh Tuhan dalam menggarami dan dalam menerangi dunia ini. Ingat, kehadiran kita di dunia ini bukannya tidak ada tujuan, tetapi tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi dampak, menjadi alatnya dimanapun kita diutus oleh Tuhan, baik di kota Purwokerto ataupun di kota-kota lain atau bahkan di luar Indonesia. Dimanapun kita berada, hendaknya kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu atas hidupku? Apa yang Engkau mau supaya aku boleh memberkati kota di mana aku boleh ada, lingkungan di mana aku ada. Doa itu kiranya terus terjadi, terus kita lakukan sepanjang hari, setiap hari, setiap saat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam kembali buat saudara-saudara yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Doa sehati setiap hari Rabu pukul 8, dan selama 1 jam ke depan kita akan menyembah Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Sekali lagi selamat datang di program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh, Purwokerto, Jawa Tengah. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Kiranya Anda akan menikmati lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dimanapun engkau berada. Kita akan menyembah Tuhan, tinggikan namanya, nyatakan penghargaan kita, kekaguman kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dielu-elukan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengalami banyak kebaikan-Mu, kami mengalami banyak pertolongan-Mu. Hari demi hari telah kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diberkati. Sungguh kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Karena Tuhan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang kami. Karena tangan kanan-Mu Tuhan memberi kami kemenangan demi kemenangan atas segala masalah hidup kami. Kami percaya Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, kami akan mengalami banyak mujizat-Mu. Berjalan bersama-Mu, kami akan mengalami kuasa Tuhan yang dinyatakan. Tuhan, bekerjalah untuk mengolah hati kami dimanapun kami berada yang mengikuti live streaming malam hari ini Tuhan. Dan Engkau menjagai kami, Engkau melembutkan hati kami, Engkau menjagai hati kami dengan firman-Mu, supaya langkah kami tidak jatuh tersesat, dan langkah kami selalu tertuju kepada kehendak rencana Tuhan buat kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, selidiki akan hati kami, dan kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu dinyatakan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Dalam kuasa-Mu menjamah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom semuanya. Jumpa lagi bersama dengan kami. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dikasih Tuhan karena saudara adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak saudara untuk tetap percaya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi masalahmu hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Dan percayalah apa yang kau doakan hari-hari ini Tuhan sudah persiapkan, saudaraku yang dikasih. Yang percaya bahwa Tuhan sudah baik sama kita semua, katakan amin, 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 amin. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak tahu seberapa besar pergumulan saudara, masalah saudara, beban hidup saudara, tapi percayalah bahwa Tuhan ada di pihakmu. Katakan amin, ya. Percayalah sekali lagi bahwa Tuhan ada di pihakmu, ya. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang mencari Tuhan, ia adalah orang-orang yang tepat sekali apa yang sudah ia pilih dan putuskan. Nah, mengiring Yesus sebuah keputusan, ya. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya orang-orang yang sedang bergumul, berbeban berat, letih lesu, seperti dunia ini gelap, biasanya sudah mulai mengalami kekhawatiran, saudaraku ya. Mengalami kegentaran, mengalami ketakutan, di mana kehidupannya tidak memberikan kepastian, saudaraku. Sehingga ia mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran adalah orang-orang yang sedang meragukan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara tetap setia, tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara, ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami beban berat, ya, saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari surat Yakobus. Ya, surat Yakobus ayat yang kedua, pasal yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya.
surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau engkau hari ini sedang mengalami beban berat, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tuhan sudah mempercayakan kepadamu bahwa engkau sudah diberi kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, tantangannya itu besar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yaitu sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mengalami tantangan, bukan tidak mengalami tantangan. Karena sebuah kemenangan terjadi itu karena ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Ketika keluar dari tantangan, rintangan yang dihadapi, ia akan muncul sebagai seorang pemenang. Jadi, jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ujian iman yang kita alami menghasilkan ketekunan. Orang yang bertekun di dalam pengharapannya, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak beban berat yang menghimpit, ya, semakin tekun mencari Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, ketekunan menghasilkan buah yang matang, saudaraku. Supaya apa? Tidak kekurangan sesuatu apapun. Orang yang bertekun, ia akan memperoleh hasil, saudaraku. Jadi hasil itu dapat kita nikmati karena ada prosesnya. Ya, sekali lagi, pencapaian-pencapaian yang kita alami itu akibat dari proses kehidupan yang kita terima, saudaraku. Oleh sebab itu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila engkau mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidup, tantangan-tantangan dalam hidup ini. Ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, butuh hikmat, saudaraku, untuk memecahkan masalah, untuk mengatasi masalah, dibutuhkan hikmat Tuhan. Siapapun saudara, ketika saudara berada pada posisi ruwet, posisi mumet, ya, pada posisi yang tidak karu-karuan, engkau akan mengalami kegelisahan, kegentaran, ketakutan, kekhawatiran, ya. Karena apa? Tidak dapat memikirkan dengan jernih, ya. Tidak dapat berpikir dengan jernih. Oleh sebab itu, ketika kita sedang pada posisi ruwet, berbeban berat, butuh yang namanya ketenangan. Orang yang bisa tenang ketika dia bisa berdoa kepada Tuhan, ya, menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Dan di sini ketika pikiran sudah tenang, membutuhkan hikmat untuk mengatasi apa yang terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan, saudaraku, ya. Terus, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah. Pasti engkau akan mendapat hikmat Tuhan. Engkau akan mendapatkan jalan keluar. Ketika engkau sudah masuk dalam masalahmu, pergumulanmu, engkau akan menembus, melewati, sehingga bisa keluar, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Perhatikan baik-baik, memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Orang yang meminta dalam iman
itu meminta kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Karena Allah kita adalah Allah yang mengatur segala sesuatu. Ya. Sehingga kita mempercayai Tuhan. Beriman kepada Tuhan itu mempercayai tangan Tuhan itu perkasa. Tangan Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga kita percaya apa yang diperbuat oleh Tuhan itu baik adanya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kenapa tidak boleh bimbang? Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang itu tidak stabil emosinya, tidak stabil pendiriannya, tidak stabil hatinya, tidak stabil pikirannya, saudaraku. Jadi orang yang tidak stabil emosinya itu gampang terbawa oleh arus. Oleh sebab itu dikatakan jika engkau meminta berdoa kepada Tuhan, janganlah bimbang. Minta dalam iman. Meminta dalam iman sekali lagi adalah mempercayakan apa yang terjadi dalam kehidupanmu kepada tangan Tuhan yang perkasa. Itu meminta di dalam iman. Ya. Bukan sugesti bahwa apa yang kita katakan itu sesuatu yang kita yakini saja, tapi meyakini Tuhan melakukan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, jangan putus asa. Ya, lempeng-lempeng saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, orang yang bimbang tidak bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan bisa menerima sesuatu pun dari apa yang ia katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang demikian, orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang bimbang itu orang yang meragukan Tuhan. Jadi seringkali masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita membuat seseorang itu mulai meragukan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita imani, yang kita percaya adalah Tuhan yang merancangkan kesempurnaan, Tuhan yang merancangkan kebaikan dalam kehidupanmu, Tuhan yang sungguh-sungguh sangat amat baik dalam hidupmu. Jadi percayalah, mulailah bersyukur dari sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi jangan bimbang supaya engkau memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Seringkali, sekali lagi, orang yang mulai meragukan Tuhan, khawatir, ya, bimbang, itu adalah orang yang merasa bahwa ia sudah berdoa tapi tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Sudah berdoa tapi tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi saudaraku, yang perlu saudara ingat adalah bahwa Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Amin. Ya, Tuhan Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan juga apa yang kamu inginkan tentunya. Ya, ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi jangan mendua hati. Orang yang mendua hati itu orang yang sedang selingkuh, saudaraku. Ya, orang yang mendua hati itu orang yang bercabang dalam hatinya, dalam hidupnya. Di sisi yang satu ia mempercayai Tuhan, tapi di sisi yang lain ia tidak percaya kepada Tuhan. Mempercayai yang lain, mempercayai fakta, mempercayai keuangannya, mempercayai pekerjaannya. Jadi kalau kita memfokuskan diri kepada Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita alami itu adalah pemberian Tuhan. Baik pekerjaanmu, baik berkat-berkatmu, baik rumah tanggamu, ya, baik anak-anakmu, itu adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Jadi
Kalau Tuhan yang empunya kehidupan kita, maka Tuhan yang akan memelihara, memproteksi dan menyediakan kebutuhan kita, saudaraku yang dikasihi. Sekali lagi, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bagaimana supaya tenang dalam kehidupan kita, dalam menghadapi masalah? Tetap percaya Tuhan sanggup. Tetap percaya Tuhan menolong. Tetap percaya Tuhan satu-satunya jawaban. Amin. Haleluya, haleluya. Orang yang mendua hati adalah orang yang tidak tenang hidupnya. Orang yang selalu bimbang. Karena kadang-kadang ia berjalan ke kanan, kadang-kadang ia akan berjalan ke kiri. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memandang Tuhan dengan serius. Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Satu-satunya pertolongan yang mungkin hari-hari ini kita menganggap dunia kita gelap, mustahil bagi manusia. Tapi ketika orang percaya, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh karena percayanya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Haleluya. Selamat malam Ibu Anggra. Selamat malam semuanya. Mulai malam hari ini, mari kita sama-sama mencari hadirnya Tuhan, mencari hadiratnya Tuhan. Kita sama-sama mendekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita hanya bisa tenang, hanya dekat Allah saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan malam hari ini adalah jangan mendua hati. Karena orang yang mendua hati, ia tidak akan tenang hidupnya. Orang yang mendua hati akan selalu ada dalam kebimbangan. Orang yang mendua hati akan selalu meragukan Tuhan. Dan orang yang mendua hati tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita fokus ya, memuliakan Tuhan, mencari Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam berkat nama Yesus saya berdoa untuk saudaraku semua. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Dan kami percaya hari ini mukjizat itu masih ada. Dan terjadi bagi orang-orang yang percaya. Engkau yang sedang bergumul, berbeban berat, mari datanglah kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit, dalam berkat nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus, engkau yang sudah bergumul dengan apa yang menjadi masalah-masalah hidupmu hari-hari ini, percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, aku percaya Tuhan Yesus, engkau sanggup menolongku dari segala pergumulanku. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah sediakan yang terbaik, katakan amin, amin, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan menolongmu. Kiranya Tuhan menolongmu. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya.